Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penerbangan, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu berada di zona hijau. Zona hijau ini maksudnya bukan sekedar zona hijau daerah COVID-19, bukan. Tapi zona hijau ini maknanya adalah selalu berada dalam keadaan semangat, spirit, dan optimis. Yang terpenting adalah selalu bekerja keras, memberikan yang terbaik untuk segala hal yang sedang kita jalani, baik itu pekerjaan, tanggung jawab, amanah, keluarga, dan seterusnya. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin berbagi update terbaru syarat dan ketentuan naik pesawat domestik, tepatnya atau dalam negeri. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, pada tanggal 24 Oktober telah ditetapkan aturan terbang dalam negeri terbaru melalui surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21, lalu ada instruksi Mendagri nomor 5354 dan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 88. Di antaranya adalah misalnya dari dan menuju Jawa Bali itu wajib PCR, tidak berlaku antigen. Lalu selain itu, selain Jawa dan Bali, asalkan dia level 1 dan level 2, itu tidak wajib menunjukkan surat vaksin dan hanya menunjukkan antigen. Namun sehari setelah penetapan itu, tepatnya pada tanggal 25 Oktober yang kita baca di media, diadakan rapat terbatas kabinet yang dipimpin oleh Presiden kita Joko Widodo. Itu akhirnya membuahkan hasil, yaitu perubahan atau revisi dan juga penambahan. Nah, ringkasnya akan kita bagikan pada kesempatan kali ini. Jadi sahabat sekalian, setelah adanya rapat kabinet itu muncul adendum surat edaran Satgas nomor 21, lalu muncul instruksi Mendagri nomor 55 dan 56. Selanjutnya muncul surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 93. Jadi setelah kita ringkas dari beberapa surat edaran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa syarat penerbangan saat ini adalah yang pertama. Ini perlu dicatat. Yang pertama, terbang kemanapun di seluruh Indonesia, baik di Pulau Jawa dan Bali maupun di luar Pulau Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, maka syarat yang pertama adalah wajib membawa atau menunjukkan surat vaksin minimal dosis pertama. Jadi tidak ada lagi perbedaan antar level 1, level 2, 3, 4 Jawa dan Bali atau luar Jawa dan Bali. Kemanapun terbang di seluruh Indonesia dalam negeri saat ini berlaku kewajiban menunjukkan surat vaksin minimal dosis pertama. Lanjut, yang kedua, penerbangan dari Jawa dan Bali atau menuju Jawa dan Bali wajib menggunakan tes COVID-19 berupa PCR yang saat ini berlaku 3 kali 24 jam dihitung dari hari pertama pengambilan sampel. Jadi sahabat, terbang dari manapun di seluruh kota Indonesia menuju Pulau Jawa dan Bali, maka wajib membawa bukti bahwasanya bebas COVID-19 dengan tes COVID-19 berupa PCR. Lalu
terbang dari Jawa dan Bali kemanapun, kota seluruh Indonesia juga demikian, wajib menggunakan PCR test sebagai syarat terbang dengan hasil yang negatif 3 kali 24 jam. Jadi sahabat, jika terbang dari Jawa misalnya, kota Jakarta, masuk Pulau Jawa, misal mau ke Medan, nah Medan luar Jawa, karena kota asalnya adalah Jakarta dan merupakan Pulau Jawa, maka wajib PCR. Lanjut, yang ketiga, terbang di antara Pulau Jawa dan Bali. Nah, ini di antara Pulau Jawa dan Bali. Syarat terbangnya, walaupun sudah 2 kali vaksin atau sudah 2 kali dosis vaksin, maka tetap syarat terbang yang lainnya berupa PCR test. Dengan makna lain adalah antigen sudah tidak berlaku. Nah, aturan sebelumnya untuk terbang antar Pulau Jawa Bali, jika sudah 2 dosis vaksin itu bisa antigen. Aturan terbaru, sudah 2 kali vaksin pun maka antigen tidak berlaku, hanya diperkenankan dengan PCR. Itu ya sahabat, perbedaan aturan terbaru ini dengan aturan sebelumnya. Lanjut, terbang antar, ini yang keempat ya, terbang di luar Jawa dan Bali. Nah, ini agak sedikit perlu fokus nih mendengarnya. Terbang di antara kota luar Jawa dan Bali. Contoh, dari Batam menuju ke Palembang misalnya, kan itu luar Jawa. Dari Balikpapan ke Makassar, Samarinda ke Kendari misalnya. Pokoknya di luar Jawa Bali, itu syarat terbangnya tetap yang pertama tadi kita sebut vaksin minimal dosis 1. Yang kedua, diperbolehkan dengan antigen. Nah, antigen berlaku 1 kali 24 jam. Juga diperbolehkan dengan PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Nah, kalau diperbolehkan antigen, kenapa harus PCR? Benar kan? Kenapa harus PCR? Ya, antigen saja lebih murah. Apalagi sekarang harganya ada yang sudah di bawah 50.000. Oke. Nah, bagaimana dengan rute dari luar Jawa Bali menuju juga luar Jawa Bali namun transit Jawa Bali? Nah, ini agak perlu fokus nih sahabat sekalian. Oke. Contoh, kita pengen terbang dari Batam ke Samarinda. Batam Samarinda tidak ada penerbangan langsung, tidak ada penerbangan yang tidak ada transitnya, harus transit. Dan mayoritas penerbangan transit, misalnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Kalimantan, tadi kita contohkan Batam ke Samarinda, itu transitnya selalu di Soekarno-Hatta. Dan Soekarno-Hatta adalah bandara yang berada di Pulau Jawa. Jawabannya adalah kita melihat kota asal, yaitu Batam, itu luar Jawa. Kota tujuan yaitu Samarinda, yaitu Pulau Kalimantan. Dan aturannya adalah jika terbang antar kota di luar Jawa Bali bisa antigen, benar kan? 1 kali 24 jam. Namun karena transit di Jakarta, apakah wajib PCR? Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah boleh antigen. Boleh antigen, asalkan di tiket itu jelas tujuan akhir adalah Samarinda. Dan ketika berada di Jakarta, di Cengkareng, waktu transit, sahabat tidak boleh keluar bandara, ya bisa dikatakanlah setapak pun gitu, atau sejengkal pun nggak boleh, karena khawatirnya nanti ketika berada di Bandara Soekarno-Hatta keluar, nah kena inilah sama Satgas gitu kan, kenapa keluar gitu. Jadi sahabat kalau terbang dari Batam menuju Samarinda contohnya transit Jakarta atau rute-rute lainnya yang harus transit di Pulau Jawa,
maka pastikan tidak keluar bandara, di dalam saja gitu, dalam saja ngopi gitu ya, ngeteh, bikin video, baca Al-Quran misalnya ya kan, dengerin murotal atau aktivitas lain yang tidak membuat kita keluar dari bandara. Itu yang keempat. Yang kelima, terbang ke beberapa kota di Indonesia ada tambahan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Nah, contoh Pontianak. Pontianak itu adalah kota yang berada di luar Jawa Bali. Pontianak adalah kota yang berada di Pulau Kalimantan. Jika mengikuti regulasi dari Satgas Kemenhub dan instruksi Menteri Dalam Negeri, maka terbang ke Kalimantan itu diperkenankan dengan antigen 1x24 jam. Namun dikarenakan ada aturan lokal, saya belum baca apakah itu instruksi gubernur atau surat edaran gubernur, yang jelas sudah resmi ke Pontianak antigen nggak berlaku, yang berlaku hanya PCR. Namun berlakunya bukan 3x24 jam, 2x24 jam. Itu di Pontianak. Lalu ada beberapa kota lain yang harus menunjukkan surat izin keluar masuk, seperti Biak, Merauke, dan Jayapura. Sebelum sahabat terbang ke sana wajib membuat surat izin keluar masuk, dan itu kalau nggak punya ya nggak bisa masuk. Lalu ada kota Gorontalo, terus ada Manado. Itu juga diterapkan aturan ketika sampai di bandara, maka penumpang akan dites COVID berupa antigen. Jika ya takdirnya hasilnya reaktif atau positif, maka harus segera diisolasi. Saya lupa kota apa, kalau nggak salah itu kota Manado ya. Kalau kedapatan reaktif atau positif ketika dites ulang di bandara kedatangan, nah itu harus melakukan isolasi di hotel dengan biaya ditanggung oleh penumpang. Bisa di hotel atau mungkin bisa di rumah sendiri. Yang jelas biayanya nggak ditanggung oleh pemerintah setempat, tapi ditanggung oleh penumpang. Lalu itu yang nomor berapa ya sahabat? Nomor 5 ya. Lalu selanjutnya nomor 6. Nomor 6 untuk anak-anak. Aturan sebelumnya ya, sebelum ada aturan, sebelum keluarnya surat edaran Satgas nomor 21, anak-anak di bawah 12 tahun itu dilarang terbang. Namun alhamdulillah dengan surat edaran baru ini, anak-anak di bawah 12 tahun itu diperbolehkan untuk mengudara dengan ketentuan wajib tes COVID-19 sesuai dengan daerah tujuan. Misalnya orang tuanya mau dari Pekanbaru ke Jakarta, itu wajib PCR, maka anak-anak juga wajib PCR. Dengan nanti didampingi anak-anak nggak boleh terbang sendiri, wajib didampingi keluarga, orang tua, dibuktikan dengan kartu keluarga. Jadi anak-anak nggak bisa. Kalau dulu kan sebelum pandemi anak-anak bisa terbang di bawah 12 tahun itu bisa terbang ke seluruh Indonesia tanpa harus didampingi oleh orang tua. Nah, aturan terbaru ini karena pandemi wajib didampingi orang tua. Lalu gimana dengan bayi? Bayi apakah juga dites COVID? Dites COVID enggak? Misalnya tadi Pekanbaru Jakarta, orang tuanya di swab, di PCR. Anak bayi gimana tuh? Kasihan tuh kalau di PCR. PCR enggak? Gimana? Apa jawabannya? Jawabannya adalah ya PCR wajib, karena itu sudah aturan. Mau nggak mau harus di PCR. Jadi kalau sahabat tidak punya kepentingan terbang, apalagi bawa anak-anak, ya aja nggak usah terbang dah, di rumah saja ya, bersama keluarga, happy di rumah. Kalaupun mau wisata ya cari wisata lokal yang tidak harus terbang bawa anak-anak, apalagi bayi kan kasihan tuh di PCR. Nah sahabat, mungkin demikian sharing singkat pada kesempatan kali ini untuk aturan
penerbangan dalam negeri atau domestik, kembali kami ingatkan bahwasanya untuk selalu mengupdate informasi terbaru, informasi terkini, karena bisa saja berubah-ubah karena kebutuhan gitu ya, bukan karena kepentingan, karena kebutuhan dan memang untuk untuk program melawan COVID-19 ini. Jadi kita mau nggak mau ya harus selalu update, apalagi ke teman-teman atau sahabat yang memang pebisnis, yang harus warawiri atau memang kerjaan kantor, selalu mengupdate informasi terkini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Bersama kita hadapi pandemi ini, insya Allah segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.